Salam satu Tuhan buat saudara-saudara Muslim. Salam beda Tuhan untuk saudara Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua. Ya, Juma, silakan Juma. Ya, Pak Juma, silakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan dan tontonan yang dipersembahkan malam ini. Saya ingin tahu dari teman-teman Kristen semua yang ada di sini. Yesus memiliki 12 murid. Ke-12 murid Yesus itu memiliki keturunan secara turun-temurun, mereka masih disebut sebagai keturunan Yakub. Saya ingin tahu dari Anda semua, keturunan daripada ke-12 murid Yesus ini, itu berkumpul di mana sekarang, bermukim di mana mereka, mayoritasnya mereka ini, dan apa agama mereka? Silakan. Silakan dijawab. Ya, jawabannya lu cari sendiri ke Badan Sensus Israel sana, turunannya mereka. Ya. Itu jawabannya. Oke, baik. Jadi kalian nggak ada nyambung ya. Kalau ditanya yang kayak begini hal-hal prinsip, jawabannya simpel dan ya kayak gini lah jadinya. Ya lu terus aja, keturunan 1400 tahun yang lalu, Petrus itu anaknya siapa, ya, cucunya siapa, cicitnya siapa, sekarang di mana? Seharusnya Anda itu tahu, Anda ini beragama Kristen dari mana. Apa hubungannya anak cucu Petrus sama gue? Ya, enggak, sekarang gue tanya, makanya, apa hubungannya? Sekarang gini ya. Saya hanya ingin tahu, Petrus, apakah ada keturunan dari ke-12 murid Yesus itu yang datang menjajah di negara ini? Ada nggak? Nggak ada kan? Oke, pindah ke pertanyaan yang lain. Ya, maksud lo tahu aja sendiri. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya tadi apa? Boleh diulang nggak? Aku baru pindah. Pertanyaan selanjutnya. Nggak usah, tadi udah dijawab sama Sofianto. Dia pertanyaan selanjutnya, nggak usah nangis Sofianto. Ke-12 rasul. Tadi sudah disuruh, sudah dijawab sama Sofiatul, saya disuruh cari. Oke, nanti saya cari tahu. Pertanyaan saya selanjutnya. Dia tanya, ya, pertanyaannya apa? Karena saya belum dengar, saya narasumber juga. Saya sudah puas dengan jawaban Sofiatul. Oke, bos. Sudah puas saya. Dia minta saya mencari kemana keturunan ke-12 murid Yesus, karena dia tidak mampu untuk menjawab, dan saya puas. Kan Anda bertanya ini, sudah bertanya stop, ini bukan saya yang bertanya. Anda sendiri. Stop, saya yang bertanya. Jangan atur saya. Suka kita kalau jawab. Suka saya dong. Suka kita kalau jawab. Iya, dan saya menilai. Pertanyaan saya selanjutnya. Di dalam kitab Anda. Zulkifli M. Abbas. Kamu kasih ini waktu saya bertanya loh. Ini waktu kita menjawab. Silakan Pak Kaifas untuk ini menjawab. Waktu saya bertanya, saya tidak butuh jawaban Anda lagi. Saya sudah puas. Saya sudah puas dengan jawaban. Sorry ya Pak Suma, karena kita kan kepengen lihat ya Islam itu seperti apa gitu loh. Jangan ditunjukkan yang seperti ini. Saya sudah puas dengan jawaban Sofiatul. Stop. Pak Kaifas ingin menambahkan jawaban ya, karena kan saya nggak butuh lagi jawaban. Bukan hanya Pak Suma ya kan. Pertanyaan saya selanjutnya, tolong jangan di-mute. Islam ini agama yang tidak salah gitu loh Pak. Justru saya sudah menunjukkan bagaimana saya bijaksana dengan pertanyaan saya. Kalau menunjukkan ya dengan orang ngomong. Sorry Bang Zuma, saya harus motong karena gini, kita harus hargai. Jangan di-mute saya dong. Saya jangan di-mute ya. Cukup saudara-saudara saya yang lain jadi korban kalian. Ngerasa belum terjawab. Saya bikin co-host, tenang Pak. Tuh, saya bikin co-host ya. Saya sudah puas dengan jawaban Sofiatul. Saya nggak butuh lagi jawaban yang lain. Kok maksa sih? Ini sisi saya bertanya. Oke, pertanyaan saya selanjutnya. Di dalam Yohanes 8 pasal 44, di situ Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Yang menjadi pertanyaan saya kepada teman-teman Kristen di sini, atas keinginan siapa kalian menyembah anak Maria? Jawab. Silakan Pak Kaifas jawab. Ya, kami menyembah atas Yesus. Keinginan pertanyaannya siapa dulu nih? Duran dulu. Bentar ya. Pak kayak. Oke. Kami menyembah Yesus itu atas keinginan daripada Allah Bapa dengan bimbingan Roh Kudus. Tolong datanya di mana Bapak memerintahkan kalian
menyembah anak Maria? Yohanes 13 ayat 6 dikatakan apa? Yohanes 3 ayat 16 dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar orang yang percaya padanya tidak binasa. Percaya kepadanya atau disuruh menyembah? Loh, ketika kami percaya, otomatis kami menyembah. Berarti yang memerintahkan Anda menyembahnya siapa? Yohanes Jadi bilang 3 Allah Bapa mengatakan. Di mana? Iya. Di mana Allah Bapa merintahkan Yohanes kalian 3 menyembah anak ayat Maria? Di mana? Saya minta data. Yohanes 3 Di ayat dalam 16. Yesaya 66 pasal 23, di situ Pak, Allah Bapa jelas meminta dijawab, dirinya Pak, untuk masih dijawab. disembah. Pak Zulkifli, tunjukkan Ya. Islam ini agama tidak salah ya. Jadi kalau Kok dijawab selalu seperti di framing si Islam tidak salah? Anda kenapa ketakutan? Saya membawa data loh. Yesaya dengerin orang 66 ngomong. pasal 23, Bapak minta disembah. Mana Yesus dengerin. minta? Makanya dengerin Mana ya Bapak jawabannya. minta Yesus disembah? Mana? Oke, kita Tunjukkan. akan jawab kebingungan Pak Zuma, silakan. Nggak apa-apa, Pak. nggak apa-apa. Ya. Kita laden. Kamu harus tahu ketika di Yohanes Yesus mengatakan ya kepada orang Farisis, menurut kamu siapakah anak manusia itu? Sang anak manusia yang dimaksud Yesus ini adalah nubuatan di Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Kemudian orang Yahudi mengatakan dia adalah anak Daud atau keturunan Daud. Dan Yesus mengatakan kalau dia adalah anaknya si Daud, kenapa Daud dalam bimbingan Roh Kudus mengatakan Mesias adalah tuannya? Dia mengutip Mazmur 110 ayat 1. Lalu siapakah Mesias yang disebut tuannya Daud ini, yang sekaligus anak atau keturunan Daud? Ya, kamu harus tahu Mazmur 2. Mazmur 2 itu nubuatan mengenai kedatangan Mesias, di mana Mesias itu dilahirkan atau diperanakan. Dan di mana sang Mesias ini dia ketika menjadi manusia, dia sah kekuasaannya atas surga dan bumi. Ya, Mazmur 2 kamu baca bahwa kamu harus menyembah atau sujud mencium kepada sang anak. Siapakah sang anak ini kamu lihat di Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Di mana kepada sang Di mana anak dalilnya manusia yang nyembah sang datang anak? dalam Di mana? awal-awal ini. Di mana perintahnya nyembah Kamu sang anak? Di baca mana? Daniel 7 ayat 9 sampai 14 ya. Kamu baca. Kamu pernah baca The Two Powers in Heaven enggak? Ya, pernah baca Allah yang zohir dan batin enggak? Pernah baca Allah yang zohir dan batin? Mana-mana, tunjukkan aja jawabnya. Allahmu kan zohir dan batin. Allahmu kan zohir dan batin. Di mana perintahnya nyembah anak? Tunjukkan dalilnya. Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Coba siapa yang bisa search? Di mana di situ? Latreo kata di Silakan. situ, itu artinya menyembah yang hanya ditujukan kepada Tuhan. Dan penyembahan kepada sang anak manusia ini sama dengan penyembahan kepada Allah Bapa. Maka Yesus mengatakan, kalau kamu tidak menghormati sang anak, itu? ya, kamu tidak Dengarkan. Yesus ketika dia datang mengajarkan menyembah hanya kepada Bapa, Matius 4 nomor 10. Di dalam Wahyu 19 pasal 10. Menyembah kepada Matius Allah yang 4 esa. pasal 10 itu sangat jelas ya. Di mana-mana Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Bapa. Keinginan menyembah kepada Yesus anak Maria itu di mana dalilnya? Justru kematian Yesus di kayu salib, orang Yahudi ingin menyalibkan Yesus karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Sedangkan di dalam Quran nggak jelas kenapa Yesus lari ke Al-Quran, Sophie. Di dalam baca Al-Fatihah aja enggak bisa baca Al-Quran. Matius 10 pasal 34 sampai pasal 36 Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Allah. Mana Yesus mengajarkan menyembah kepada dirinya? Mana? Tunjuk Daniel. Yesus bukan ajaran Yesus Daniel yang saya minta ajaran Yesus mengajarkan menyembah kepada dirinya mana? Daniel 7 ayat 9 sampai 14 ya. Benar. Yesus mengatakan dialah tuannya Daud ya atau Adonai-nya Daud. Ya, siapakah keturunan anak Daud ini yang sekaligus tuannya Daud? Yesus mengatakan dialah Allah. Tunjukkan keinginan siapa kalian menyembah anak Maria, itu yang saya tanya. Keluaran bukan 23, keinginan siapa-siapa. Ayat ya, 20. itu sudah dinubuatkan bahwa Yesus akan disembah oleh seluruh bangsa. Semua lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dan itu sudah ada di Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Makanya kamu baca The Two Powers, kamu baca dulu bagaimana teologi Yahudi mengenai Allah yang zohir dan Allah yang batin. Nah itu makanya kutanya tadi Sobiatul, kemana keturunan ke-12 murid Yesus? Kemana mereka kalau nubuatan itu benar? Mana mereka yang menyembah Yesus dan mereka bermukim di mana sekarang? Oh, pertanyaan pertama tadi itu. Oke. Iya, pertanyaan jawab ya. Gitu. Itu masih nyambung itu. Kemana sekarang kan kalian Kristen ini yang menyembah Yesus, bukan keturunan dari ke-12 murid Yesus. Nah, mana keturunan ke-12 murid Yesus? Kok mereka nggak nyembah Yesus?
Maksudnya gimana? Dapat dari data dari mana, bro? Bilang mereka nggak nyembah Yesus keturunan. Nah sekarang tunjukkan mereka bermukim di mana itu keturunan 12 murid Yesus itu. Gini. Di dalam ajaran Kristen, gini ya. Ini berapa menit? Aku jelasin dulu boleh ya, 2 menit ya. Di dalam ajaran Kristen, kenapa Yesus memilih 12 murid? Karena itu untuk menggantikan 12 suku Israel, bro. Nah, 12 murid ini diberi amanat agung, Matius 28 ayat 19. Mereka menyebar ke seluruh dunia. Thomas ke India, terus Matius ke Ethiopia, Markus ke Mesir, Andreas ke Turki, terus ada yang ke Petrus awalnya dari Syria, terus dia ke Roma karena mengejar Simon Magus dan Yakobus di Yerusalem. Mereka semuanya nyebar, bro. Bahkan saya kasih satu data, saat ini gereja Ortodoks Yerusalem itu masih keturunan dari Yakobus. Yakobus saudara Yesus, bukan saudara kandung ya. Itu masih keturunannya. Dan dari 12 murid itu tidak ada satupun yang murtad, termasuk dari 70 murid yang di luar 12. Itu tidak ada satupun yang murtad. Ini berbeda dengan kasus Baginda Rasul, di mana saat dia meninggal, separuh lebih sahabatnya itu murtad. Bahkan pada saat dia hidup, kakak iparnya sendiri, Ubaidillah bin Jahas, itu murtad dan masuk menjadi anggota gereja di Ethiopia, gereja Tawahedo. Nah, jadi kalau kamu tanya mengenai itu kita berbeda, bro. Dari kami, keturunan rasul-rasul kami, tidak ada yang disebut Habib. Dan dari kami, dari keturunan rasul itu kan ada yang menikah, ada yang dia mungkin belum menikah, sudah mati duluan. Keturunannya itu tidak pernah ada dicatat satupun yang murtad, bro. Satupun tidak pernah ada yang murtad. Karena semua itu dari suksesi 12 rasul itu semua dicatat. Itu kan sama seperti ketika Paulus ditumpang tangankan oleh Yohanes dan Petrus. Itu ada di Galatia. Ya. Jadi semua itu dicatat, gereja itu budayanya adalah mencatat. Hingga detik ini imam-imam yang ada di gereja itu semua dicatat. Dan tidak ada, saya berani jamin tidak ada satupun yang murtad nyebrang. Apalagi karena ideologi. Gitu. Okay. Nah, itu jawabannya. Dan Islam pun mengiyakan bahwa 12 rasul itu adalah 12 rasul itu disebut sebagai Hawariyun. Nah, ini contohnya ini mengena kepada Islam karena Hawariyun itu ternyata adalah bahasa Ethiopia, artinya juga adalah rasul. Bisa cek sendiri kalian pakai Google Translate. Nah, ini kalian nggak bisa bantah. Nah, sekarang saya tantang kamu, kalau ada data keturunan dari 12 rasul itu yang menjadi Muslim atau apa, nah itu kamu bisa tunjukkan, baru kamu patahkan argumen saya. Oke, baik. Terus yang kedua, ini aku jawab yang pertanyaan kedua, di mana Yesus menyuruh menyembah dia, Yesus anak Maria. Jadi gini, bro, ini perbedaan wahyu antara Kristen dengan Muslim. Kalau Muslim, wahyu itu adalah buku yang turun, firman yang turun. Enggak, Yesus saja, enggak usah ke Muslim. Sebentar, Yesus, ini jelasin dulu. Ada enggak ajarannya untuk menyembah dia? Ada enggak? Tidak usah ke Muslim, terlalu jauh. Aku jelaskan. Jangan jadikan Muslim jadi tameng. Ya, enggak apa-apa, ajaran Yesus untuk menyembah dirinya itu di mana tertulis? Halo, makanya dengar. Ada suaraku? Dengar Pak. Oh iya betul. Jadi apa yang dibilang sama Juma ini, dulu juga aku berpikir seperti itu. Oke, saya pindah ke pertanyaan ketiga ya, pertanyaan terakhir dari saya. Kedua tadi belum dijawab, langsung. Sudah ada Airben, sudah. Yang ketiga pertanyaan saya. Jangan dong sama Pak Airben, jangan ketakutan Pak Airben dong. Gini loh, bro. Yang ketiga pertanyaan saya, dari mana Yesus tahu kalau dirinya lebih dulu ada sebelum Abraham? Jawab. Dia sendiri yang ngomong. Dari mana dia tahu? Loh, dia kan berkuasa di bumi di surga cuma. Jadi jangan kau pikir dia itu. Kalau begitu jawabanmu, kenapa dia tidak tahu hari kiamat? Karena Bapak tidak memberitahu kepadanya. Ya, tadi katanya kau bilang berkuasa di dunia, berkuasa di akhirat. Mana buktinya? Hari kiamat dia nggak tahu.
Kekuasaan Yesus itu tunduk kepada Udah. Saya pamit ya. Kalian gak ada jawaban yang benar. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dari mana Yesus tahu hari kiamat? Dia lebih dulu daripada Abraham. Karena dia adalah Tuhan itu sendiri. Apa Yesus tidak tahu hari kiamat? Masa seorang Zuma begitu sih? Iya. Saya berharap Cuma tunjukkan bahwa dari Anda. agama Islam itu bukan agama yang tidak salah. Tunjukkan dengan sikapmu. Aku tadi berharap dari dua yang begitu. Gak Zuma usah, adalah teman saya udah jadi korban tadi. Coba aja lihat si Erwin, saya tanya. Dari mana Yesus tahu bahwa dia lebih dulu daripada Abraham? Apa katanya dia? Karena dia adalah Tuhan itu sendiri. Kenapa dia nggak tahu hari kiamat? Karena Bapak tidak mengajarkan kepada Yesus. Sudah. Oke. Ya, salam beda Tuhan. Wis, kok langsung takut kau Jum? Kan langsung ini kayak gini nih, ini namanya apa ya? Ini mekanisme pertahanan diri namanya. Oke, lanjut Pak Abednego, unmute nih udah. Lanjut pertanyaan lu. Cek 1 2. Silakan. Tinggal pendeta Abednego sama Kores sama Siah nih. Jangan baper lagi ya. Ini Muslim bukan? Iya, aman. Kalau sama pendeta Abednego. Jangan baper kayak yang 3 dong, bro. Enggak ada yang baper itu. Yang nyerang. Oke, nah mungkin pertanyaan pertamaku, kan banyak nih beredar lukisan-lukisan atau gambar Yesus. Bahkan di tempat saudaraku pun juga ada lukisan Yesus yang gondrong. Nah itu bener nggak lukisan Yesus yang asli? Itu pertanyaan pertama. Oke, terus? Ya, itu suaranya pertanyaan pertama. Bro Abednego. Bukan gue. Oke, ini langsung dijawab atau pertanyaan kedua nih? Duran yang kresek-kresek Duran yang kresek-kresek Duran. Langsung dijawab atau pertanyaan kedua nih? Halo? Ya, langsung jawab aja. Itu lukisan yang beredar, yang konon katanya itu adalah lukisan Yesus. Bener-bener lukisan Yesus nggak? Duran kresek-kresek. Ini bro. Sakit kuping. Duran kresek-kresek. Tolong di-mute dulu. Oke. Udah itu dia. Kristen tidak beriman kepada lukisan, tapi Kristen beriman kepada apa yang tertulis di dalam Alkitab. Berarti dan bukan Kristen tidak pernah menentang yang namanya seni. Kristen mengadopsi seni dan Kristen mengizinkan orang untuk berkreasi seni. Jadi Kristen tidak beriman kepada gambar. Oke. Tidak ada yang itu berarti bukan lukisan Yesus ya? Iya, karena waktu itu ketika Yesus naik terus surga, nggak ada kamera pada waktu itu, bro. Tapi kalian nganggap bahwa yang dipajang itu adalah lukisan Yesus, bukan? Nggak ada orang mengatakan itu gambar Yesus itu, karena dulu nggak ada kamera, bro. Yang pertama bukan, bahwa itu bukan lukisan Yesus. Nah, tetapi kalian nganggap nggak yang kalian pajang di dinding-dinding tembok kalian itu adalah lukisan Yesus? Nggak ada orang Kristen. Dengarin, oke. Nggak ada orang Kristen beriman seperti yang kamu pikirkan itu. Tetapi ketika orang melukis, mempelajari Alkitab, maka dia menginginkan sosok Yesus itu seperti apa, maka dia coba melukiskannya. Jadi itu sebuah inspirasi dari dia mempelajari kitab suci tentang sifat dan mau jawab apa yang kutanyakan. Makanya dengar dulu. Iya, aku udah nangkep, gak perlu panjang lebar. Nah, yang pertama, aku nangkep premismu bahwa itu bukan lukisan Yesus. Gini. I get your point. Nah, yang pertama, premismu menegaskan bahwa itu bukan lukisan Yesus. Nah, pertanyaanku yang kedua, jikalau itu bukan lukisan Yesus, nah itu yang ada di dinding-dinding rumah kalian, lukisan macam tuh, itu kalian anggap lukisan Yesus bukan? Nangkep nggak sampai sini? Dengarkan ya. Berarti kau nggak dengarkan jawaban, makanya jangan sampai lebih cepat mulut daripada otak. Dengarkan baik-baik. Aduh, enggak baper kok walaupun dia kan mungkin Roh Kudus yang mengalami kalian macam tuh, enggak apa-apa. Dulu, makanya dengerin. Iya. Tolong diatur Roh Kudusnya yang stabil, ajaran kasih, ya. Dengerin. Loh, kasih itu menghajar orang bodoh supaya cerdas. Iya. Biasanya orang bodoh itu teriak bodoh. Oke, kasih itu menunjukkan kesalahan untuk diperbaiki. Kamu ini perlu kesalahan, maka sekarang saya sedang memperbaiki kamu. Biasanya orang salah ngomong salah, ya gitu.
Lanjut aja. Itulah kau. Jadi perkataanmu itu kembali ke kau. Oke, dengarin ya. Seni mempelajari Alkitab, maka dia penasaran dengan sosok seperti apa wajah Yesus ini. Jadi dia melukiskan sosok itu melalui perenungan seorang seniman tentang Yesus. Maka dijelaskanlah Yesus itu. Makanya gambar Yesus itu kan selalu gambar yang penuh damai, penuh sukacita. Dan karena itulah maka setiap gambar Yesus yang ditampilkan itu memberikan sebuah pemandangan khusus. Karena di dalam Yesus tidak ada ajaran. Berarti itu gambar Yesus. Enggak. Ada premismu itu gambar Yesus kan? Pukul istri. Dalam Yesus tidak ada ajaran untuk memperkosa budak dan semuanya. Jadi berarti itu gambar Yesus. Enggak usah lari kemana-mana. Tadi premismu menyatakan dalam gambar Yesus itu ada penuh kedamaian. Itu gambar Yesus kan? Kok tabrak nih premis pertama dengan premis kedua? Orang cerdas bisa direject premisnya. Saya sudah bilang tadi dari A sampai Z, tapi kamu aja bisa nanggap dari A sampai C. Coba putar rekamannya. Premis pertamamu ngomong bahwa orang Kristen itu dibolehkan mempelajari seni dan yang dilukis itu bukan gambar Yesus. Tapi yang kedua, di dalam gambar Yesus itu menunjukkan kedamaian. Kok saling nyakar satu sama lain nih? Makanya jadi di sini butuh kecerdasanmu. Saya nggak ngerti ya. Kamu punya otak masih di kepala atau sudah di pantat? Kenapa? Saya sudah jelaskan dari A sampai Z, tapi kamu menangkap cuma asa dari A sampai C. Oke, sejati ya Abednego. Halo, gimana ini masih mau dijawab nggak? Pertanyaan kedua. Mungkin Erben kapasitas thinkingnya jauh di bawah Anda. Udah nggak usah begitu. Jangan begitu. Abednego, tunjukkan Islam itu agama yang tidak salah. Tunjukkan. Loh. Kan Erben yang mulai. Udah, kamu tunjukkan. Udah pertanyaan berikutnya. A sampai Z. Aku di sini bukan representasi dari Islam, tapi aku jadi pribadi. Iya, lanjut yang penuh kesalahan. Kalau Erben jual, pasti gue belilah. Ya udah, next question. Ya, udah. jadi mungkin beli secara bulat-bulat. Udah, makasih sejati. Erben itu tidak mampu menjawab, tapi aku wajarkan. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bisa share screen, Pak moderator? Ini katanya jangan baper. Aku belum jawab loh ini. Loh, mana ada yang baper itu moderator. Malah bilang Islam gini gitu. Aku di sini nggak. Udah lanjut. Abednego share screen. Oke, jadi rekan-rekan yang menonton, aku terima jawaban dari Erben walaupun nggak relevan ya, mungkin karena kapasitas. Coba itu Erben kasih kalapas jawab. Inilah. Kasih kalapas jawab. Framing. Kasih kalapas jawab. Mana ada aku framing. Ya udah, tanya aja langsung. Oke, silakan yang lain jawab dulu. Yang lain pengen menjawab ini. Kasih kalapas jawab. Pertanyaannya apa? Aku putus-putus. Nggak dipercayakan. Tadi dia bilang. Oke, dulu. Dia bilang nih bro, itu gambar. Oh, ini masih gambar. Oke, aku jawab ya. Jadi ya mungkin karena maaf ya Bro Erben, bukan aku yang nggak percaya kok, tapi kawan-kawan yang berjawab dulu. Jadi dikasih Bro yang lain. Silakan Bro yang lain. Silakan aku jawab dulu ya tentang gambar. Gini Bro. Di dalam bait Allah, ini aku jelasin ya, dalam bait Allah itu pun ada gambar-gambar. Kalau baca di Alkitab, di kitab Taurat, itu ada gambar kurma, ada kerubim, ada macam-macam, dan itu adalah perintah Tuhan. Kita pun adalah gambar, Kejadian 1 ayat 26, kita pun adalah gambar dari Allah itu. Nah, Yesus itu adalah juga gambar, dia adalah gambar yang kita tiru, kita itu meniru, kita adalah gambaran dari Yesus. Nah, itu sebabnya ketika Yesus itu disebut Immanuel, dia menjadi manusia, dia mengambil rupa seorang hamba, itu dia boleh digambar. Tapi bukan berarti gambarnya boleh sembarangan. Tidak seperti yang kamu bilang ada di rumahmu, ada di rumah saudaramu, di rumah manalah. Itu enggak seperti itu. Makanya ada. Tapi itu lanjut kayak sebentar, jangan dipotong. Jadi di dalam kekristenan, karena itulah semenjak semula gereja itu memperbolehkan adanya gambar, tapi bukan untuk disembah atau bukan untuk apapun. Dan gambar itu tidak bisa sembarangan. Itu ada istilah kanon. Itu tidak bisa sembarangan dan itu bisa diuji
dari apapun. Kami berteologi melalui gambar. Nah, gambar-gambar yang digambar itu bukan digambar namanya, tapi ditulis. Jadi orang yang menggambar itu adalah menulis, berteologi dalam tulisan berbentuk gambar. Demikian di dalam ini, di dalam, kalau aku jelasin dikit ya, sorry ya, aku jelasin dikit ya. Ya, enggak apa-apa, Pak. Aku suka banget jawaban Bapak. Jadi biar dijelasin aja, biar dijelasin dulu. Di dalam apa? Di dalam kekristenan ada juga aliran Kristen yang sangat anti dengan gambar. Contohnya itu adalah aliran Kristen monofisit. Jadi dia tidak akan pernah menggambar rupa Yesus atau apapun. Dia anti ikon namanya ya. Nah, monofisit itu sebentar bro. Ini ada di dalam Al-Qur'an. Surat Al-Had. Yeah. Makanya di dalam surat Al-Hajj ayat 40 di situ disebutkan di dalam gereja itu banyak tulisan-tulisan yang menyebut nama Allah. Itulah makanya Muslim mengikuti seni itu. Itu dinamakan apa? Kaligrafi. Oke, tahan. Betul. Tahan. Loh, kok moderator jadi Tristan ini? Itu bukan tulisan, tapi disebutkan. Menyebut. Nah, pertanyaan. Udah Pak, nangkep aku Pak. Pertanyaan Godian tadi dalam gambar Yesus itu, dalam gambar itu ada kedamaian nggak? Itu pertanyaannya. Udah. Tapi gambar itu bukan untuk disembah atau sudah. Silakan. Gini. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Oke, sekarang gue nambahin ya. Gue nambahin nih. Aku tanggapin Aduh, sedikit ya. Godian. 30 detik. Hargai narasumber dong, itu nambahin. Berarti nggak percaya sama bro. Coba silakan pertanyaan kedua, Pak Duren nggak perlu menambah. Tadi kayak apa sudah cukup. Oke. Gue nambahin biar lebih kuat, biar si Godian ini otaknya dapat. Diam dulu. Ya. Jadi makasih Bro Kayafas telah menjawab secara elegan. Nah, ini ciri-cirinya orang berpendidikan. Kenapa teman-teman Kristen lebih mempercayakan Bro Kayafas untuk menjawab pertanyaan itu daripada Bro Erben yang ya dalam tanda kutip jangan framing gitulah. Kan gue bilang jangan nyerang pribadi dong. Mana ada menyerang pribadi? Godian begini. Mana ada? Yang mute saya siapa nih? Ini mute all. Pertanyaan kedua. Langsung kedua. Ya, yang pertama gini, fakta itu tidak memperdulikan yang namanya perasaan. Bahwa 10 menit ke belakang kalian mengkebiri Erben di ruang diskusi ini tidak mempercayakan Erben menjawab pertanyaan itu. Pertanyaan. Apa hubungannya sama ya mungkin tingginya Erben tunjukkan agamamu itu bukan agama yang salah, tunjukkan antara Erben dan Kayafas ya. Representasi dari tolong jangan di framing. Kenapa Kayafas gue suruh jawab lo? Jadi langsung ke Biar lo pertanyaan kedua. karena lo nggak nangkep maksud daripada Pak Erben. Udah cukup aja Godian menyerang pribadi. Cukup aja, saya cukupkan aja. Cukup aja Pak. Nyerang pribadi soalnya dia. Nyerang pribadi. Cabut aja nyerang pribadi. Nyerang Pak Erben tadi. Ya? Kenapa dia berlaku seperti moderator nih? Yang ngatain aku bodoh, padahal dia bodoh dan kalian tidak mempercayai pasar aja. Kenapa bodoh-bodoh begitu ya? Lo kenapa? Pak Kaisar, tolong Pak Kaisar. Yang host Pak Kaisar. Pak Kaisar tolong Pak Kaisar. Hostnya sedikit aja Pak. Hostnya sedikit aja Pak. Tristan jangan lo mute dulu. Terus. Siapa yang jadiin Tristan moderator kalau nih? timpa-timpa gimana? Ya udah langsung update nego pertanyaannya. Kedua lah. Iya, lah kalian mute terus, cemana pula? Lah kamu nyerang pribadi soalnya. Makanya saya mute nyerang pribadi tolong jangan lah. Lanjut. Lihat semua bisa berang pulau, tapi gak jadi pelupuk mata kalian. Udah lanjut, update nego. Share screen lu mana? Oke, udah cukup ya konfrontasinya ya. Mungkin aku maklum ya kapasitas kita dari udah. Aduh, gitu lagi cabut aja Pak. Diudahi aja Pak. Godian Pak, cabut aja hostnya Pak. Udah nyerang pribadi terus ini. Cabut aja udah. Mana ada? Yang lain. Gini. Yang lain. Oke, cabut Pak Kaisar. Kedua, udah. Halo, cabut aja Pak Kaisar. Dokter, sebentar dokter. Ya. 30 menit ini kita kasih Godian sama Pak Erben ya. Tapi kalau nyerang pribadi begitu kita nggak enak Pak dengerin orang Pak. Nggak apa-apa. Biar dia memperlihatkan kedunguan. Jangan closing aja udah nanti ribut ini. Enggak 30 menit. Gue pengen lihat ilmu daripada si Godian ya.
Dia dari tadi mempriming Pak Erben. Udah lah, kita lanjut ke pertanyaan kedua yang resen yang lain kan. Jangan, nggak enak kita didengar kalau ngata-ngatain orang kayak begitu, kita nggak enak juga denger. Ya, hukum agapenya nggak kelihatan nanti. Ya, aku 5 menit aja sama Bro Erben yang nggak percaya. Jangan framing. Tuh, kayak udah nyerang pribadi terus nih. Oke, pertanyaan kedua. Aduh, nyerang pribadi terus ini orang kayak begini nih. Oke, ayo Goldian. Ya udah, yang lain aja, yang lain. 30 menit, enggak 30 menit kita silent biar Goldian sama Pak Erben. Gue pengen lihat. Iya, kita juga kasih kesempatan. Itu gue dukung Duran deh. Ya, kita kasih kesempatan. Saya kasih kesempatan ini ya, si siapa ini tadi namanya? 10 menit, jangan 30 menit, 10 menit kita kasih kesempatan. Tapi kalau nyerang pribadi ya sudah, kick ya. Gue pengen tahu mulutnya si anak lebih besar daripada otak. Mana? Silakan. Oke, tolong yang lain diam ya, jangan mengintervensi bagian tunggu timer 10 menit ya. Ya, sebelumnya aku disclaimer, yang nyerang pribadi duluan si Erben loh, bukan aku. Udah lanjut aja, lanjut. Aduh. Nih 10 menit ya, 10 menit mana timernya Erben, buka mulut lo. Lo tadi yang nyerang gue duluan. Aku nggak nyerang, saya bicara. Oke, Goldian, tabahkan hatimu ya. Apa pertanyaanmu? Berikanlah adikku. Iya, ya, Bang Erben, aku masih di mute nih. Tolong timernya 10 menit aja ya. Ya, aku izin share screen dong, Pak. Share screen. Oke, kita lupakan yang tadi, kita dialog tanpa sentimen. Karena dialog itu berargumen, bukan bersentimen ya, Bang Erben. Udah, cepet lah. Baik, share screen apa? Bro. Nah, jadi pertanyaanku, di dalam Lukas 24 ayat 46 ke bawah, di sini dikatakan ya, ini red letter yang konon katanya tulisan Yesus, 44 ke bawah maksud saya, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, 1 Taurat Musa, dan kitab Nabi-Nabi 2 berarti Neviim, dan kitab Mazmur 3. Jadi Yesus ini menegaskan bahwa ada perkataan seperti ini loh di kitab Musa, Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Apa tulisannya? Ayat 46, ada tertulis, demikian Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Pertanyaanku, di mana tertulis Mesias harus mati, menderita, dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga di kitab Taurat Musa, Nabi-Nabi, dan Mazmur? Kalau nggak ada, ini yang bohong penulis Lukas atau Yesus nih? Silakan, Bang Erben. Yang pertama, Yunus. Ya, Yunus, karena Yesus mengatakan seperti Yunus di perut ikan, demikianlah anak manusia di perut bumi. Sudah terjawab ya. Bisa data nggak Bang Erben? Share screen aja biar dialog kita tegang. Udah. Di mana Yesus mengatakan bahwa dia akan mati untuk memberikan penebusan? Itu ada di Yesaya 53. Sudah terjawab. Oke? Iya, bisa buka nggak ayatnya? Atau aku aja yang bantu ya? Tolong, mana poin Mesias harus menderita? Apa ada, Yesaya berapa? Oke. Yesaya berapa? Yesus nggak tahu Bro Erben itu mana Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Kan ada tertulis nih. Yesaya 53. Berarti kutipan dong. Iya, Yesaya 53. Iya. Yesaya 53 ayat. Iya, semua aja. Ayat 1 sampai 12 itu. Ya, ini udah ada. Itu berbicara tentang penderitaan Mesias untuk menebus, mengampuni, dan menyelamatkan. Kalau tentang Yesus 3 hari, salah satunya itu adalah tentang Yunus. Sebagaimana mana poin mana? Bang Erben, Yesaya 53, aku nggak dapat poinnya Mesias menderita dan bangkit di antara orang mati. Ya. Kan di situ dikatakan ada tertulis nih, tertulis. Bang Erben yang pintar pasti bisa baca dong. Saya bacakan aja semua ya, supaya kamu nanggap ya. Siapa yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapa tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan.
Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak terhitung. Ayat 4 ini, naikkan dong. Tetapi sesungguhnya, perhatikan ya, penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tula, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini berbicara nubuatan tentang Yesus yang menderita. Ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan, lanjut dong, diangkat. Oke, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba di bawah pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya, sungguh ia terputus dari negeri orang, dan seterusnya ya. Ini semua sudah digenapi di dalam diri Yesus. Oke. Nah, Pak, bro, sekarang aku minta buka Lukas 24 ayat 46, bro. Aku pengen bro Erben baca ini. Ayat 46. Mana ada? Ada. Ini Lukas 24, tuh bener kan? Ada. Oh, berarti nggak sampai 46 ya ayatnya? Atau salah tuh, 12 tuh. Ada bro, oke, terus scroll ke bawah. Ya, malam ini kita sedang dipertontonkan ya sama golnya. Ya, tuh. Tolong jangan framing lagi lah. Jangan gitu, Iya. Pak Duran. Mantap, Brother Duran, kasih dan Roh Kudus yang Udah, Goldian. Waktu. Tolong ya teman-teman ya, jangan begitu lagi lah teman-teman. Aku kalau kalian nggak mulai, aku nggak bakal Iya, gitu. waktu 5 menit Cukup, lagi. sudah. Jangan mancing-mancing ini biar jalan lancar kan enak netizen nonton. Jalan kalian. Ya, ingetin Duran dulu. Yang Kristen. Oh ya, berarti nggak ada keadilan. Silakan Pak Goldian. Silakan Bang Erben, tolong dibacain ayat 46 tuh. Sepertinya kamu yang membaca, karena ini kan dalilmu. Oke, baik. Di situ, di dalam Lukas 24 ayat 46, yang mana ayat 44 sebelum itu, Yesus menegaskan ada tulisan nih, di mana kitab Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Tulisannya apa? Ada tertulis. Thus it's written. Berarti tertulis ya. Letter large. Apa tertulisnya? Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Tetapi di dalam Yesaya 53 yang Abang Erben tunjukkan, itu sama sekali nggak ada tulisan tentang Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Yang pertama, aku percaya Bro Erben dengan pengilhaman Roh Kudus pintar memahami ayat ini, tulisan ini, tetapi kok ngasih jawaban yang tidak relevan. Silakan mana ayatnya ada tertulis demikian. Kalau ada, saya siap dibaptis malam ini oleh Frank Duran. Terima kasih. Pak Goldian. Silakan Pak Erben menjawab. Saya tentu tidak menjawab bagi kamu karena kamu memang tidak mengerti jawaban saya. Di situ aja. Saya sudah katakan tadi tentang 3 hari seanak manusia di perut bumi, kata Yesus. Jadi Yunus itu menjadi tipologi peristiwanya itu bagi kematian dan kebangkitan Yesus. Oke, Pak Goldian, kalau tentang penderitaan, biarkan netizen yang menilai itu. Pak Erben ini bukan sebagai pemuas. Tentang penderitaan Yesus itu Yesaya 53 sudah sangat komplit.
Bahkan juga nanti banyak sekali sebenarnya kalau kita mau bicara nubuatan. Tapi apakah kamu bisa Ya menangkapnya? berarti tidak ada tertulis demikian kan Bang Erben yang pandai. Oke, kita serahkan kepada viewer ya Pak Goldian, jangan begitu. Ya, serahkan kepada viewer, silakan Pak Goldian bicara dengan viewer. Bagaimana pertanyaan, bagaimana jawabannya biar Pak Goldian silakan bicara dengan viewer, Pak Erben setelahnya bicara dengan viewer. Silakan. Kok diintervensi viewer yang menilai 10 menit sesi battle kita. Sekarang gini, masalahnya di sini sekarang kemampuanmu memahami jawaban, bro, bukan jawaban. Iya, yang pertama, sekarang gini, kau menilai aku memberikan judge padaku, tolong koreksi diri. Yang pertama, kau memiliki kemampuan yang kurang cukup dalam membaca teks. Di situ dikatakan ada tertulis demikian. Berarti ada quotan yang serupa bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada yang hari ketiga. Nah, jikalau ada mana, dan kalaupun ada, aku siap dibaptis malam ini. Oke, stop. Ya, gimana tuh Pak Erben? Silakan jawab. Oke, jadi penulis Injil Lukas atau Yesus ketika hendak menyampaikan sesuatu itu, dia menyampaikan itu tentang rangkuman dari berbagai nubuat di dalam kitab PL tentang kematiannya, kehidupannya, dan kebangkitannya. Itu yang mau disampaikan dan dituliskan. Jadi intinya di sini, Mesias menderita bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Itu sudah jelas, saya buktikan. Tergantung bisa menerima apa enggak. Tertulisnya di mana? Berarti kamu nggak baca tadi yang Yesaya 53? Ya kau yang nggak baca, aku udah baca dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat 21. Ya menurut saya gagal paham kau. Iya, saya sudah jawab tadi tentang penderitaan Mesias itu. Ya, tertulisnya di mana? Bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Aku minta kejujuranmu. Bilang aja nggak ada bahwa tertulis demikian. Artinya apa? Kita bisa mengambil sebuah konklusi. Ini kalau Yesus yang bohong, tadi Pak Herman sebut Yunus. Coba bukain Yunus. Oke, stop. Ini Pak Duren ini ngapain jawab? Gak apa-apa, biar dibantu. Lalu lu kenapa Jangan, nggak boleh gitu, biar Pak Erben aja. Ini kan Kristen lu siapa ya? Meragukan kemampuan Pak Erben, Pak Duren. Kalau dia nggak meragukan, gue nggak meragukan. Gue bilang Pak Erben tadi udah menyebut Yunus. Maka itu gue minta dibukain Yunus biar ini orang bisa baca. Kurang berapa detik nih waktunya. Teman-teman. Jadi rekan-rekan, kalau kita ambil konklusi atas dialogku dengan Erben, yang pertama, Bro Erben tidak jujur ketika menjawab. Yang kedua, Bro Erben kurang paham dalam memahami teks. Stop dulu. Ini siapa ini? Aduh, ucapannya begini. Aduh. Gini, aku mau kasih. Saya tadi kepengen melihat umat Islam itu seperti apa. Nah, mulai lagi main framing lagi. Loh, nggak ada framing, kalian kan yang ikut-ikutan. Kan aku sendiri dari tadi. Aku nggak perlu bantuan di sini. Cukup. Kan sesinya Pak Erben sama Pak Goldian. Kalau nggak percaya sama Bang Erben yang suka moderator. Ini kok jangan dikeroyok. Coba tahan. Nggak apa-apa. Goldian cukup Pak Kaisar, cabut hostnya Pak Kaisar. Ini dari tadi kan memang begitu. Udah tenang dulu. Ini mau ini Tristan tunggu dulu giliran ya. Siapa nih gilirannya nih sekarang? Saya juga berhak mengatur ini di sini. Bentar. Aku mau Ibu nggak boleh ikut campur, Bu. Mohon maaf, di sini Pak Erben. Aku menjawab kok nggak boleh ikut campur, kamu nih aneh. Nanti sesinya setelah ini Ibu boleh. Sebentar teman-teman, sebentar ya. Ini YouTube-nya FIC. Ini kan karena tadi kesepakatan kita 2 jam, ya kan. Saya pamitan dulu di YouTube, nanti lanjutkan silahkan di dalam. Saya pamitan dulu ya. Terima kasih teman-teman di YouTube FIC, karena tadi jadwal memang 2 jam, ini 2 jam lebih 20, maka kita sudahi dulu acara yang Pak, ini kita belum pernah. Saya mau pamitan yang di FIC, Bu. Tolong Bu ya, sebentar ya Bu ya. Oke. Soalnya yang di Al-Hayat masih live, Pak. Iya, saya pamitan dulu di FIC, teman-teman. Nah, kalau ingin melanjutkan bisa lihat di Al-Hayat atau mungkin masuk ke Zoom ya. Ini terima kasih atas partisipasinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya N yang di FIC ya. Silahkan dilanjut Pak Kaisar. Saya juga ingin istirahat dulu Pak Kaisar. Silahkan untuk moderatornya digantikan. Ya, moderator saya gantikan.
Ya, Pak Kaisar, mohon izin, boleh bicara sebentar? Ya, silakan. Ya, yang pertama tadi, teman-teman dari Muslim ini selalu menginginkan satu ayat ya yang saklek harus seperti ini. Ya, kemudian harus menyetir kita, harus ada di sini. Nah, enggak bisa begitu kalau kita berdialog, teman-teman. Anda harus memahami perbedaan cara pandang Anda Islam dengan cara pandang Kristen. Ya. Jadi kami itu mempunyai satu benang merah pengajaran yang dijalin dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Jadi bukan dari satu ayat. Doktrin Trinitas itu juga tidak dibangun dari satu ayat. Allah ada 3, enggak begitu. Ya. Atau sembahlah Allah, aku ini Tuhan, sembahlah. Enggak begitu cara berpikir orang Kristen ketika mereka membangun doktrin dasarnya. Ya, jadi para rasul itu meletakkan doktrin dasarnya. Ini saya cerita dulu ya. Para rasul yang menulis Alkitab Perjanjian Baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Rasul Paulus, ya, dan penulis-penulis Perjanjian Baru, itu meletakkan dasar doktrinnya, satu berdasarkan saksi-saksi mata, yang kedua berdasarkan Alkitab Perjanjian Lama. Ya, jadi pengajaran para rasul itu ya 30-40 tahun pertama itu tidak pernah keluar dari kitab Kejadian sampai Maleaki. Makanya ketika mereka meletakkan dasar doktrinnya Yesus adalah sang firman atau hologos itu, ya, ketika Yesus itu hidup di dunia, ya, yang dicatat di dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu merupakan biografi daripada Yesus, ya. Itu diingat-ingat oleh para rasul, dan para rasul pada waktu itu tidak mengerti Yesus adalah sang Tuhan itu sendiri, ya. Tidak ketemu Yesus kemudian mereka mengatakan, oh Yesus ini firman toh yang turun jadi manusia. Enggak begitu cara berpikirnya, teman-teman, ya. Para rasul itu dikatakan bahkan di dalam Lukas 24 ketika Yesus bangkit dari antara orang mati saja mereka masih enggak mengerti. Ya, ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, mereka tuh masih menyangka Yesus tuh mati gitu loh. Harapan mereka sudah pupus. Jadi ketika Yesus itu berkali-kali bicara, aku inilah terang dunia, aku ini roti hidup yang turun dari surga. Mereka tuh masih nggak menangkap dia adalah Mesias, anak Allah. Oke, mereka mengatakan Mesias, oke Mesias. Tapi belum menangkap siapakah sang Mesias atau anak Allah ini. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, Yesus mengatakan masih banyak lagi hal-hal yang harus aku katakan, aku jelaskan padamu. Tapi saat ini kamu belum bisa. Kenapa? Karena Roh Kudus belum turun. Roh Kudus itu di dalam Roh Kudus ya. Tuhan itu mempunyai ketujuh roh Allah, roh hikmat, pengetahuan, wahyu. Itu ada di dalam Roh Kudus. Ketika kita tidak punya Roh Kudus, ya, kita nggak bisa kenal siapa itu Yesus, siapa itu Allah sebenarnya. Makanya ketika Yesus mengatakan, menurut kamu siapakah sang anak manusia ini? Kemudian para rasul menjawab, oh kata orang kamu ini nabi. Kata orang kamu ini Nabi Yeremia, seperti Nabi Elia. Karena nggak ada penyingkapan Roh Kudus. Tapi Petrus pada waktu itu, ketika dia penuh dengan Roh Kudus, Petrus mengatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan pengenalan atau pengakuan Petrus ini bukan didasarkan pada pengetahuannya selama 3 tahun. Mereka nggak mudeng. Bahkan ketika Yesus mengatakan aku nanti harus ke Yerusalem, aku harus menderita, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. 3 kali Yesus ngomong, muridnya itu masih nggak menangkap loh. Muridnya itu masih mengatakan, Tuhan jangan sampai itu terjadi padamu. Sekali-kali hal itu tidak boleh terjadi padamu. Aku akan pasang badan Tuhan. Kemudian Yesus mengatakan apa? Nyala engkau setan. Karena engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia dan bukan apa yang dipikirkan Allah. Jadi selama 3 tahun mereka bergaul, mereka tuh masih nggak menangkap siapakah Yesus ini sebenarnya. Bukan ketemu Yesus mereka bilang, oh ini firman Allah yang menjadi manusia. Dia adalah sang logos. Enggak begitu teman-teman. Semuanya itu terjadi di Kisah Rasul 2 ketika Roh Kudus turun, ya. Maka Yesus mengatakan kamu tunggu di Yerusalem, jangan beritakan Injil kemana-mana dulu karena Roh Kudus belum turun ke atasmu. Kenapa perlu Roh Kudus untuk memberitakan Injil? Karena perlu pewahyuan atau penyingkapan akan siapa anak Allah ini. Tanpa Roh Kudus gak bisa kalian paham siapa itu Tuhan. Saya dulu sebelum lahir baru dan sebelum penuh Roh Kudus gak ngerti saya itu Tuhan tuh kayak apa, siapa, ya. Gak kenal saya tuh siapa tuh Tuhan tuh gak kenal saya. Tanpa Anda diberikan penyingkapan, karena di dalam ketujuh roh Allah, Tuhan tuh punya ketujuh roh. Salah satunya adalah roh pewahyuan. Kemudian roh pengetahuan. Ibu mau berapa menit lagi, Bu? Sebentar, Rizan. Mau berapa menit lagi? Ya, aku letakkan dulu dasar argumenku. Ketika kalian meletakkan sebentar, Slayer. Sabar, musim yang lainnya sabar. Kita minta Ibu berapa menit lagi, 5 menit atau berapa? Saya timer, Bu. Oke, 5 menit, Tristan. Kasih aku waktu 5 menit, ya. Ketika kalian mengatakan ini harus ayatnya seperti ini, tidak bisa. Karena para rasul itu mengajar dari perjanjian lama. Makanya Yesus di Lukas 24 mengatakan,
betapa lamban dan bodohnya kamu, karena kamu nggak ngerti firman. Jadi orang Yahudi itu baca bolak-balik kitab Taurat masih nggak mudeng kalau Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan Allah. Tanpa Roh Kudus nggak bisa disingkapkan. Makanya Rasul Paulus mengatakan, aku ini bergumul untuk saudara-saudara sebangsa ke orang Yahudi. Kenapa? Karena ketika mereka membaca Alkitab Perjanjian Lama, mereka itu ada selubung yang menutupi matanya, sehingga mereka tuh nggak bisa disingkapkan siapa pengenalan akan Yesus itu yang sebenarnya. Jadi untuk ngerti siapa Yesus itu nggak dari Perjanjian Baru, teman-teman. Untuk mengerti siapa Yesus, kenapa Yohanes bisa menulis pada mulanya adalah firman. Firman itu ada di dalam diri Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Kenapa Yohanes bisa menulis hal seperti ini? Karena dia membaca dari Perjanjian Lama, bukan dari Perjanjian Baru. Kemudian ketika Roh Kudus turun atas mereka, itu dibukakan mata mereka. Dikatakan, maka terbukalah mata mereka. Dikatakan Yesus membuka mata mereka di Lukas 24. Kalian baca utuh ya, ketika dia bangkit dari orang mati. Maka mereka mengerti akan kitab suci. Kitab suci yang mana? Pada waktu Alkitab Perjanjian Baru belum ditulis. Mereka mengerti akan apa yang ditulis oleh oleh para nabi di dalam Perjanjian Lama. Makanya Roma 1 ya, Rasul Paulus menulis Injil itu telah diberitakan. Injil, kabar baik keselamatan tentang kedatangan siapa Mesias, itu bukan di Perjanjian Baru, teman-teman, tapi di Perjanjian Lama. Makanya karena penyingkapan Roh Kudus ini, bapak-bapak gereja kita meletakkan dasar bahwa ini loh Injil yang pertama di Kejadian 3 ayat 15. Ini yang namanya proto-evangelium. Jadi kalau Anda mau tahu siapa Yesus, gak bisa cari di Perjanjian Baru. Carinya di Perjanjian Lama. Karena Yesus mengatakan, kalau kamu tidak percaya apa yang ditulis oleh Musa, maka kamu tidak akan percaya apa yang aku katakan. Kalau kamu tidak percaya apa yang ditulis Musa di dalam kitab Taurat, ya, di dalam kitab Mazmur, dan di dalam kitab para nabi, kamu nggak bakal kenal gue. Kamu harus cari tahu siapa Yesus dalam Perjanjian Lama. Maka tadi Pak Erben mengatakan, ketika Yesus mengatakan ada tertulis tentang Mesias, bahwa Mesias ini harus menderita, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu bukan di Perjanjian Baru, nyarinya di Perjanjian Lama. Ya, di dalam kitab Ayub dikatakan pada hari ketiga aku dibangkitkan. Makanya mengapa dikatakan pada hari ketiga Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan? Kenapa tumbuhan ini diciptakan pada hari ketiga, teman-teman? Karena Yesus mengatakan kebangkitan badan atau kebangkitan orang mati itu sama seperti biji yang ditabur di dalam tanah. Kenapa Yesus mengatakan, Rasul Paulus mengatakan, orang mati itu sama seperti biji yang ditabur ke dalam tanah. Yang ditabur adalah tubuh jasmania. Tapi yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Dia menyingkapkan kebangkitan Yesus sama seperti biji tumbuhan yang ditabur di tanah. Kenapa? Karena tumbuhan itu diciptakan pada hari ketiga. Untuk kamu bisa mengerti ini, kamu bisa mengerti hikmat, ya, benang merah, apa itu kabar baik atau Injil. Kamu tidak bisa di Perjanjian Baru. Injil itu tidak di Perjanjian Baru, teman-teman. Perjanjian Baru itu penggenapan. Kalau kamu mau tahu siapa Yesus, you must get back to Taurat. Taurat itu adalah dasar pondasi daripada Alkitab kita. Makanya saya mengatakan berkali-kali kepada Muslim, selama kamu tidak menerima kitab Taurat Musa, kitab para nabi dan kitab Mazmur, kamu tidak akan pernah mengerti Injil atau keselamatan dan kehidupan kekal daripada Tuhan. Nggak bakal ngerti. Karena Injil itu adanya di dalam kitab Tanakh, di dalam kitab para nabi. Disitulah dinubuatkan mengapa tanaman itu, kata Tuhan, kalian mengatakan, matahari kan hari keempat, belum ada matahari, kok udah ada tanaman? Itu ada maksudnya ketika Musa menulis mengapa tanaman, ya, itu di bring forth atau dikeluarkan dari dalam tanah pada hari yang ketiga, penciptaan tumbuhan pada hari yang ketiga. Kenapa? Itu melambangkan kebangkitan dari antara orang mati, kebangkitan Yesus. Maka Yesus mengatakan sama seperti biji tanaman yang mati jatuh ke dalam tanah. Kalau dia nggak mati jatuh ke dalam tanah, maka dia tidak akan bangkit atau dia tidak akan memberikan buah. Paulus mengerti ayat ini, teman-teman. Paulus ahli Taurat. Makanya Paulus mengatakan seperti orang mati yang ditabur di tanah itu, ya, setiap tanaman itu mempunyai bijinya sendiri, yaitu melambangkan kebangkitan antara orang mati. Paulus mengerti sekali kitab Taurat ini dan mengerti sekali tipologi daripada penciptaan alam semesta ini. Itu adanya di mana kebangkitan Yesus? Di Kejadian 1, ketika Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan pada hari ketiga, itu nubuatan yang pertama mengenai kebangkitan antara orang mati. Ya, saya rasa waktu saya tinggal berapa nih? 35 detik lagi. Kemudian tadi mengenai Yunus, Yesus mengatakan sama seperti Nabi Yunus. Ya, itu dia bicara dalam tipologi. Tipologi itu artinya apa yang akan terjadi pada Mesias. Itu lewat pelayanan hidup para nabi, Hosea 12 ayat 10. Tuhan berbicara in the visions, dalam penglihatan, di dalam nubuatan para nabi dan di dalam tipologi. Jadi hidup para nabi itu melambangkan apa yang akan terjadi pada Mesias.
Ya, maka Yesus mengatakan nubuatan Nabi Yunus, kamu akan diberi tanda Nabi Yunus. Sama seperti Nabi Yunus ada di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia ada di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam ya. Oke. Sudah habis. Terima kasih, ya, Bu. Saya jelaskan. Lanjut, Gantian Kores. sekarang Kores Nah. atau Pak Kores Goldian. belum? Enggak, mau Boleh. Udah tadi. Gantian aja Kores. terserah mereka om timpa. Salam malam, akhirnya sampai juga kita di penghujung acara ya. Lagi-lagi berjumpa dengan Kores Kristus. Kemarin kita sudah mendapatkan pendidikan bagaimana moceia dan zina berbeda. Sekarang mari kita belajar ke hal-hal berikutnya. Oke. Pertanyaan. Ya, aku akan ke pertanyaan. Ini ya untuk ikhwan Vilas kalian yang ada di live comment center dan juga yang nonton di channel mana saja. Kalau ingin belajar kekristenan memang harus melihat apa yang dijelaskan oleh Atul, oleh Sofiatul. Udah langsung, Kores. Karena Sofiatul, iya, Kores. enggak framing ini Langsung menjelaskan kan dia benar-benar kekristenan. Iya. Itu bukan pertanyaan. Pertanyaan. Iya, nanti ini akan ke pertanyaan. Kan ini lu pernah skripsi enggak segitiga Gak ada terbalik? hubungannya sama orang kalau pertanyaan, gimana Bang. sih? Ya pokoknya Sofiatul itu sangatlah kekristenan karena memang menjelaskan itu harus panjang-panjang kekristenan itu. Ya. Tanggapan saja dari yang lanjutan dari Pak Goldian gitu. Silakan. Yang dijawab Sofiatul tadi ditanggapi. Iya, ini ditanggapi. Jadi memang harus panjang-panjang ngejelasinnya. Jangan kayak Duran. Duran itu mirip Muslim. Jawabnya singkat, padat, langsung. Orang-orang udah. Ini yang Kristen tolong jangan disela dong. Silakan Kores. Thank you. Ya, jadi bedakan itu lihat. Kalau lihat Duran itu mirip Muslim, kalau misalnya lihat Sofiatul itu baru kekristenan. Karena ya itulah panjang gitu, harus gitu. Karena datangnya dari bukan yang tertulis, tapi datang dari doktrin. Doktrin itu rumusan tafsir. Apa itu tafsir? Hermes. Hermes itu apa? Hermeneutika. Ilmu yang menjelaskan sesuatu tapi tidak tertulis, begitulah yang dijelaskan Sofiatul. Bagus itu, kekristenan banget. Lalu kemudian ini Ferguson itu adalah wakil kekristenan terbaik di Indonesia. Dia itu wakil paling bagus, kalah Stephen Tong, Gilbert Louis Mondong itu kalah. Ferguson mewakilkan. Tolong jangan ke individu. Ini lebih kepada pertanyaan. Aduh, gimana sih pertanyaan tadi? Ini waktu berjalan loh, sayang loh. Ya aman pertanyaan itu 1 menit terakhir bisa kok. Nah itu ya Ferguson itu wakil. Jangan lagi dong. Aduh, gimana sih? Taunya si Slayer ini hanya itu aja. Silakan Goldian lah, Pak Goldian diganti Pak Kores. Bentar tuh ahli Tristan, slow bae lah. Ini pertanyaan gua soal Priene. Nanti pertanyaan gua soal inskripsi Priene, gampang itu soal inskripsi Priene. Ini saksikan aja dulu. Orang jangan ke individu. Iya, ini gua ke kekristenan. Kenapa dengan kekristenan? Ini gua bagus-bagusin loh kekristenan. Iya nggak sih? Nah itu dia. Ferguson itu wakil kekristenan terbaik. Aduh, mulai lagi. Tolonglah, aduh. Nah, sekarang kita lanjut. Kalau yang individu tolonglah jangan. Pak Goldian monitor. Ya lanjut Goldian. Ya saya di mute terus. Maaf saya habis berak tadi ya karena nggak tertarik denger khotbah Sofiatul yang pragmatis banget. Jangan ke manusia, jangan ke orangnya. Silakan. Aduh, gawat deh ini mah. Ini dari moderator deh. Pusing. Apa? Udah apa yang keluar dari mulut berasal dari saya stop dulu ya, saya pause ya. Enggak tertarik dengerin khotbah. Aku share screen dong. Silakan. Aku kasih Kores aja nih. Silakan aku kasih Bang Kores aja. Ya, Tristan. Enggak bisa share screen aku. Tristan. Udah itu deh, silakan. Ntar Tristan, gue mau nanya dong sama lu. Nanya santai aja ya. Ya. Enggak, ini si Goldian, waktunya Goldian, cuy. Enggak. Gue cuma nanya begini doang. Si Goldian bilang Baitullah yang pertama itu adalah bait yang lain, jangan yang lain dong. Aduh, Duran ntar aja. Kores dikit gini. Gimana tuh? Sorry Duran, aku habis berak tadi nggak tertarik dengerin. Silakan Goldian di share screen. Nggak bisa share screen ini. Cemana? Yang begini. Berapa? Cuma begitu aku masuk.
Bait Hamikdas. Nah gini dong. Oke. Thank you Sofiatul tadi udah ngasih kesempatan waktu berak kisaran 5-10 menit ya, karena aku nggak tertarik dengerin khotbah. Mana si Juma? Ya, karena kamu memang ditakdirkan untuk binasa. Tolong yang lain, Karena kamu memang ditakdirkan untuk Maryam 71. Tolong yang lain, nanti saya kasih Matius 13:42, pusing gua Bu Sofiatul. Silakan Bu. Jadi memang kamu ditakdirkan untuk binasa. Silakan. Aduh Bu, ini waktunya Muslim, tolong. Silakan Pak Gudian. Ntar gue kasih. Gue denger suara aja gue kentut. Halo, cek. Nah mungkin aku udah cukup aja, kasihkan ke Bang Kores aja. Oke, silakan Pak Kores. Jadi cuma ngomong itu aja. Silakan Bro Kores Kristus sama Sia. Itu dia. Iya, thank you ya. Jadi itu harus harus diikuti Sofiatul dan Ferguson. Wakil terbaik Yesus itu. Lanjut sekarang ke pertanyaan. Gue pengen nanya nih untuk kekristenan soal mana yang duluan menggunakan konsep juru selamat dan kabar baik. Apakah kekristenan atau pagan Romawi? Silahkan dijawab. Bahkan tanya. Ada ayatnya nggak? Nggak ada ya? Oh, gua ada. Udah siap ini. Silakan. Bukan gua berarti. Mereka harus nunjukin siapa yang dulu. Oh iya. Oke. Silakan Kristen menjawab. Ini waktunya disedekahkan atau gimana? Diwakafkan, silakan dipakai. Gua kasih 3 minggu. Siapa yang menjawab nih? Saya. Ada. Nih kita kembali riset ya waktunya ya. 10 menit ya. Di luar kristenan. Ya, cuy. Mana sih? Riset. Nah, start. Christian, kau sadar? Ya, jawabannya simpel. Ya kekristenan. Itu aja. Bawa datanya, tadi kan gue bilang gitu. Lah, jawabannya kekristenan. Ya kamu aja tidak menampilkan datanya. Udah gitu aja? Oke. Kamu bertanya, tampilkan datanya. Biar saya bisa menanggapi gitu. Oke, thank you ya. Saya jawab singkat aja. Iya, saya 4311. Nah, memang minim data kalian itu. Lah, buktinya kalau yang muslim dengan menimpali ini waktunya Kristen. Kasih data gitu loh. Iya, saya 4311. Silakan dibacakan. Bacakan, Ade. Boleh di share screen nggak? Boleh di share tolong di ini dong, yang foto muka dikasih co-host supaya bisa share screen. Yang baca, saya 4311. Aku lagi nunduk ke bawah. Dibaca aja biar share screen-nya nggak terganggu. Silakan. Aku Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Udah. Oke, ada penjelasan nggak? Ini masih 3 menit. Ya itu udah jelas kok tuh. Tuhan ya. Akulah Tuhan. Dan tidak ada juru selamat. Silakan yang lain. Sekarang kita buktikan. Survei membuktikan mana yang lebih dulu. Apakah pagan Romawi atau kekristenan? Tahan dulu aja. Masih banyak Kristen kok. Gimana ini masih kekristenan ya? Iya masih Kristen ini waktunya. Masih Kristen. Gimana? Oh ya udah. Lanjutin aja abisin. Ya sudah, tapi kan aja. Enggak, kamu harus tunjukkan data pagan Romawi itu lebih tua dari Yesaya. Mana iya? Ya, Apakah ketika Yesaya menulis ini waktunya masih ada kekristenan ini, waktunya masih 22 menit 40 detik. Silakan menjelaskan lah, masa nggak bisa jelas? Ya, tunggu dulu, diam dulu. Yesaya 43 ayat 11, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Pertanyaan saya, ya Tuhan mana Romawi? Bapak nggak boleh bertanya Pak. Yesaya, enggak gini, kan dia kan dia kan melemparkan ini. Jawaban saya ini gitu loh. Sekarang Tuhan mana ketika Yesaya menulis ini atau Romawi? Coba ada tamu. Kalau kau memang dalilmu lebih tua Romawi daripada ini penulis Yesaya. Ada kawan-kawan Kristen yang lain mau menjawab? Siapa nih yang mau menjawab? Yesaya 43 ayat 3. Kemarin kata Ustadz Yusuf, Nabi Muhammad juru selamat. Yesaya 45 ayat 15 banyak. Coba dibacakan yang 45 ayat 15 dibacakan silakan. Sungguh engkau Allah yang menyembunyikan diri Allah Israel juru selamat. Iya. Tuh. Hah?
Lu mau apa? Coba diulangi lagi pertanyaannya Pak Kores. Iya, itu kok itu pertanyaan apa? Jawabannya udah sesuai konteks kok. Enggak apa-apa. Itu 1,5 menit dihabisin aja. Data pagannya mana, Pak? Habisin aja nanti gua jawab. Tenang. Nih, waktunya ke Kores. 2 Samuel 22 ayat 3. Itu juga sama batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat perselarianku, juru selamatku. Engkau menyamakan aku dari kekerasan. Hosea 13 ayat 4. Tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain dari aku. Yesaya 19 ayat 20. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir. Apabila mereka berseru kepada Tuhan oleh karena orang-orang penindas, maka ini si Tuhan akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka. Oh my God, banyak banget ayatnya ternyata. Nah, sekarang kasih kita yang Kristen data pagan lo ya, yang menyatakan bahwa pagan Yunani lebih tua daripada Yesaya, Hosea, dan Samuel. Waduh, buset, aku merinding. Tahan, yang musim tahan. Nah, ini mau disedekahkan atau gimana? Yesaya 63 ayat 8. Jelas itu. Ia berfirman, sungguh mereka lah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku kurang. Ia menjadi bersama mereka. Jelas banget. Data lo mana, Kores? Ya, itu masih 10 detik lagi, dihabisin aja. Domba kecil lagi ngomong lo. Duren ini enggak, ini lo. Silakan domba kecil. Siapa domba kecil? Bukan domba Christian. Oke, udah ya. Berarti gua 5 menit ya. Kamu ini apa? Iya. Aduh, pada kehausan data gua. Tahan ini terakhir ya. Abis ini Kristen menanggapi, saya mau tidur juga. Silakan. Oh, Kristen. Ini ya, itu jawaban dari ini ya. Ini tanggapan gua. Jangan dibantah lagi. Nah, ini adalah jawaban dari Kores yang dikasihi. Kita lihat dulu. Data paling tua ternyata menunjukkan ada sebuah inskripsi Priene, yaitu inskripsi kalender yang menyatakan bahwasanya Julius Caesar itu adalah seorang, kita lihat di sini. Tahun berapa Julius Caesar? Ini. Sotera. Ya, tahun berapa itu? Lalu kemudian seorang juru selamat bagi seluruh bangsa, dan dia akan membawakan Julius Caesar tahun berapa, bro? Eugalion. Sebuah kabar baik. Kristen tolong tahan. Iya, diam dulu di sini. Ini waktu muslim loh. Ini. Nah, ini ya. The priest calendar inscription circa 9 before Christ. Tahun 9 sebelum Masehi. 9 tahun lebih tua dari Yesus ya. Nah, ketawakan lu bagus. Nah, sekarang perhatikan ini. Tanak yang paling tua itu abad 13, my friend. Duar, selamat datang di kebenaran. Terus tanak manuskrip. Satu lagi. Lu mau lari ke Septuagint ya? Mau lari ke Septuagint? Gua kasih. Nih. Septuagint yang paling tua itu abad 1. Anjir, duluan pagan Romawi. Ternyata saudara-saudara yang menggunakan konsep juru selamat dan Eugalion. Sehingga gue bilang sekali lagi, tidak ada yang eksklusif dalam iman kekristenan mengenai semua yang diimani. Semua itu datang dari pagan-pagan terdahulu. Baptis lah, hipostasis, Trinitas aja ngambil dari Pitagoras, Stoikisme itu ngambil dari Logosnya. Coba Pitagoras. Aduh. Tolong yang Kristen tahan dulu biar Kores menjelaskan. Tolong. Ini masih akan berlanjut, my bro. Ini masih akan berlanjut. Lalu ya, jangan ketawa. Ini bagian dari narasi. Nah, kemudian yang mesti dipahami kekristenan, kalian nggak akan punya data lebih tua dari tahun 9 Masehi ini. Nggak akan punya, my bre. Nggak akan punya. Ini Septuagint aja bentuk abad 1. Makanya jangan sok-sokan kita punya manuskrip Al-Quran gitu. Jangan macam-macam. Al-Quran ada. Gua ancam lo. Tunjukin manuskrip Quranmu. Gua ancam mana? 300 kitabnya baru ada tahun 1. Ini masih live gak sih? Kalau masih live jangan tahun 9. Kita punya Dead Sea Scroll tuh tahun berapa? Dead Sea Scroll tuh tahun berapa? Dead Sea Scroll. Katanya itu manuskrip. Tolong Kores, silakan bicara dulu. Semua aja nggak ada. Itu dihargai dong waktu muslimnya. Share screen waktu. Kores bisa ngomong. Buka open mic. Share screen waktu. Koresnya tuh ngomong kan nih? Mana Kores?
Timer mana timer? Kores mana Kores? Silakan ngomong. Ya elah, gua di mute dong. Bisa 55 detik. Di mute dong. Jangan gitu dong. Kalian mesti mengasihi musuhmu gitu loh. Kasihi gua. Nge-mute tadi gue. Kalau misalnya gua menampar kalian dengan data di pipi kiri, kalian sisakan pipi kanan kalian untuk gua ini gitu. Gua kasih lagi data. Gitu loh. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, 1 nomor 8, apakah di situ Yesus mengakui dirinya firman Allah atau tidak? Silahkan dijawab. Oke, riset waktu. Saya mau nanya dulu nih Pak Kores, tadi data yang Kaisar itu, Julius Kaisar itu ada manuskripnya ya? Ada itu inskripsi itu berarti prasasti Akhina Tristan. Dia prasasti. Prasasti ya. Okay, langsung ditertulis itu di batu. Kemudian pertanyaan kedua adalah Wahyu 1 ayat 8. Oke, waktunya habis. Kawan Kristen menjawab. Pak, kan aja punya inskripsi, lu Quran kagak ada manuskrip. Aku jawab dikit boleh nggak? Ya, Cai Pas. Jadi gini, logikanya si Kores sebentar. ini. Tadi gue inget ya, kayaknya ada Dead Sea Scroll itu ya. Nggak boleh ngomong lagi nih Kores nih. Oke. Aduh, ulangi.